الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkumpulan kita di malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah perkumpulan kita ini membawa keberkahan untuk kita sekalian, insyaallah membawa manfaat yang besar. Kita dari awal ketika sejak duduk di tempat ini kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengungkapkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lantunkan syair-syair yang berisi pujian-pujian, kecintaan, ungkapan cinta dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kita lakukan tiada lain karena dorongan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan yang ada di dalam hati kita ini membawa manfaat untuk kita sekalian. Dan ketahuilah apa yang kita lakukan ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, inilah yang dahulu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan di dalam ucapannya menceritakan tentang keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah. Beliau menceritakan kanu yatanashaduna syi'ra baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatabassam. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berlomba-lomba satu sama lain untuk mengungkapkan syair-syair pujian mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi duduk di tengah-tengah mereka sambil memberikan senyuman manis untuk mereka sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahu yang berharga itu apa? Yang mahal itu apa? Yang mahal adalah senyumannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita harapkan dari Rasulullah. Kita melakukan perkumpulan ini, puji-pujian untuk Rasulullah. Kalau bukan untuk meraih senyumannya Rasulullah, untuk apa lagi kita berkumpul? Karena sesungguhnya keridhaan Rasulullah, disitulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka tiada lain demi untuk meraih kegembiraan Rasulullah. Yang penting Nabi Muhammad bergembira, yang penting Nabi Muhammad tersenyum. Apapun yang mereka korbankan untuk meraih itu semua. Sebab disitulah keridhaan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi penyebab Rasulullah berbahagia dengan kita sekalian. Dahulu itu yang dicari oleh para sahabat, sehingga mereka juga berkumpul semacam ini. Bukan sekedar orang-orang laki, bahkan wanita-wanita pun ikut berkumpul demi untuk mengungkapkan cinta mereka kepada Rasulullah. Itu di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa bulan. Saat itu keluarga Abu Ayyub Al-Ansari ada anak-anak gadis kecil usia 7 tahun, 8 tahun, gadis-gadis kecil. Mereka itu berkumpul di samping rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah Abu Ayyub tempat Nabi Muhammad singgah. Sambil mereka memukul rebana semacam ini, dan mereka melantunkan syair-syair pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mereka ungkapkan yang masih tercatat di dalam sejarah, di dalam riwayat, mereka katakan, nahnu jawarin min Bani Najjari ya habbadha Muhammadun min jari. Mereka katakan kami ini adalah gadis-gadis kecil dari Bani Najjar, dari keluarga Najjar, dan alangkah beruntungnya kami tatkala Muhammad saat ini menjadi tetangga dan tetamu kami.
Ini yang mereka lantunkan dengan rebana mereka untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak gadis ini di samping rumah Rasulullah mereka berkumpul melantunkan syair pujian, mereka memukul rebana. Apa yang mereka cari? Mereka ingin mencuri perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mencuri perhatian Rasulullah dan mereka berhasil. Mereka berhasil mencuri perhatian Rasulullah sehingga tatkala mereka sedang melantunkan syair-syair puji mereka sambil memukulkan rebana, mereka berhasil mencuri perhatian Rasulullah. Tiba-tiba Nabi keluar dari rumah tempat singgahnya, rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan menghampiri mereka. Allah, Nabi Muhammad menghampiri mereka. Bayangkan hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita kalau lagi kumpul di sini, Nabi Muhammad datang menghampiri kita, bagaimana keadaan kita? Allah, Allah, Allah. Nabi datang kepada mereka, menghampiri mereka sambil tersenyum dan mengatakan, ini orang-orang semuanya, anak-anak ini terperanjat. Mereka tidak pernah bermimpi perkumpulan mereka didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Betul, yang mereka lakukan tiada lain untuk mencuri perhatian Rasulullah, tapi mereka enggak membayangkan Rasulullah keluar dari rumahnya menghampiri mereka, ikut hadir bersama mereka. Itu yang luar biasa. Nabi Muhammad datang dengan senyuman manis di wajahnya. Nabi Muhammad mengatakan kepada anak-anak ini sambil mengatakan, wahai anak-anakku, kalian berkumpul di sini, memukul rebana kalian, syair pujian kalian lantunkan. Apakah itu semua kalian lakukan karena kalian cinta kepadaku? Itu pertanyaan Nabi Muhammad. Apakah karena kalian cinta kepadaku? Maka orang-orang Ansor ini, anak-anak kecil ini mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, kami tidak berkumpul di sini memukulkan rebana kami, melantunkan syair-syair pujian kami, melainkan karena memang kami cinta kepada engkau ya Rasulullah. Lihat apa jawab Nabi Muhammad. Nabi mengatakan kepada mereka, demi Allah, aku pun cinta kepada kalian, dan sungguh hanya Allah yang tahu betapa besar kecintaanku kepada kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kita sekarang berkumpul di sini, apalagi kalau bukan dorongan cinta kepada Rasulullah. Kalau ditanya oleh Nabi Muhammad kenapa kita berkumpul, kita bakal bilang karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cinta kita dibalas cinta oleh Rasulullah. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul karena dorongan cinta, Nabi Muhammad insya Allah juga cinta kepada kita sekalian. Akan tetapi ya hadirin, cinta kepada Rasulullah gak cukup sekedar pengakuan belaka. Cinta kepada Rasulullah enggak cukup dengan sekedar pengakuan belaka. Kalau hanya sekedar pengakuan, semua mampu mengaku, semua enggak mampu berbicara. Ketika ditanya kamu cinta, kita semua bakal bilang kita cinta. Tetapi enggak cukup semacam itu, harus dibuktikan. Alaysa lil mahabbah alaim, mana laha man fid dhalam naim. Bukankah cinta ada buktinya? Orang yang tidur di malam hari enggak kenal cinta kepada Rasulullah. Pecinta sejati enggak bisa tidur di malam hari. Man habban nabi yahrum alaihi al-manam. Orang yang cinta kepada Nabi, haram baginya tidur di malam hari. Pecinta, dia akan selalu mengingat kekasihnya, merindukan kekasihnya, mencintai kekasihnya. Yang paling dia harapkan bagaimana kebersamaan dengan kekasihnya. Yang selalu ada di benaknya adalah kekasihnya. Begini keadaan para pecinta yang sesungguhnya, hadirin. Nah, bagaimana keadaan kita? Kapan kita terakhir kali menangis karena rindu kepada Rasulullah? Terakhir kali kita menangis karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah bukan hanya sekedar pengakuan, bukan, akan tetapi kita buktikan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Allah. Itu dahulu ulama mengatakan ta'sil ilaha wa anta tuhibbahu, hadza la'amri fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ta'atahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, namun kamu melanggar perintahnya, kamu maksiat kepadanya. Hadza la'amri fil qiyasi badi'u. Ini hal yang enggak masuk akal. Apabila cinta kita kepada Allah dan Rasulnya tulus, jujur, maka sungguh kita akan mengikutinya, kita akan meneladaninya. Sebab setiap pecinta yang dia cari adalah keridhaan kekasihnya. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan ridha dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mari wahai hadirin wal hadirat, kita bangun dari tempat ini dengan membuktikan cinta kita, dengan bertobat dari segala dosa yang selama ini kita lakukan. Betapa banyak dosa yang kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu, bala musibah, bencana, penyakit, ya, segala yang menimpa kita. Penyebab utamanya tahu apa? Penyebab utamanya ketika kemaksiatan kita lakukan. Ini penyebab utama. Kemaksiatan kita lakukan dan kita sibuk menyalahkan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang enggak melakukan dosa? Kita semuanya pelaku dosa. Kita semuanya pelaku kemaksiatan. Tetapi kita sibuk menyalahkan orang lain. Kita sibuk dengan dosa-dosa orang lain. Kita sibuk dengan kemaksiatan orang lain. Kita sibuk menyalahi orang lain. Tetapi kita lupa bahwasanya kita juga pelaku dosa. Di saat yang sama kita enggak peduli bahwasanya kita pelaku kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hadiri semacam ini tujuan utamanya agar kita bertobat kepada Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi dalam kitab Maulidnya yang kita baca, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya, "Ma fi kama majma'il maulid yujallil kurub." Enggak ada perkumpulan yang lebih ampuh untuk mengangkat bala, untuk mengangkat musibah, yang lebih ampuh daripada perkumpulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau katakan, "Dawagat taubatak ya al-asi idza batatub." Ini waktu taubatmu wahai tukang maksiat kalau kamu mau bertobat kepada Allah. "Dawagat taubatik ya syarid idza batub." Ini waktu kembalimu wahai orang yang kabur dari rahmat Allah apabila kamu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzal jama' la syakka tughfar buh jami'udz dzunub. Perkumpulan yang semacam ini enggak diragukan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah saatnya kita bertobat kepada Allah. Mari kita introspeksi diri. Apa yang selama ini kemaksiatan yang kita lakukan? Kita canjakan, kita catat, kita renungkan. Kemaksiatan apa yang selama ini kita lakukan? Kemaksiatan apa yang selama ini masih bersarang di dalam rumah kita? Bagaimana keadaan diri kita? Anak keluarga kita? Wanita-wanita di rumah kita? Kemaksiatan apa yang masih mendekam di dalam rumah kita? Wahai hadirin yang dimuliakan Allah, introspeksi diri. Perhitungkan diri kita, catat dan data kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini kita masih melakukannya. Setelah itu, di perkumpulan semacam ini, kita bertekad untuk tobat dari maksiat-maksiat yang selama ini kita lakukan. Kita meminta ampun kepada Allah. Kita berdamai kepada Allah. Kita bertekad untuk memperbaiki diri kita. Ambil kabar apabila tekad ini ada di dalam hati kita, insya Allah keadaan kita diperbaiki oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bala musibah yang menimpa saat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita masih sibuk dengan maksiat kita, kalau kita masih sibuk dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dengan dunia kita, masih terus memutuskan tali silaturahmi, masih terus berghibah, masih terus bernamimah, masih terus melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jangan pernah berharap pertolongan dari Allah akan datang. Jangan pernah berharap keterpurukan akan diangkat oleh Allah. Jangan pernah bermimpi musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan sekelompok manusia sebelum mereka mau merubah keadaan mereka sendiri. Kalau kita mau merubah diri kita menjadi lebih baik, ambil kabar Allah akan merubah keadaan kita. Tetapi kalau kita tetap seperti ini, ya keadaan pun enggak bakal dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kembali kepada Allah. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, apa yang masih kita abaikan? Salat 5 waktu kita bagaimana? Wahai wanita-wanita yang hadir di sini, bagaimana kita di dalam menutup aurat kita?
di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam berbakti kepada suami-suami kita. Bagaimana keadaan kita hadirin yang dimuliakan Allah? Buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan ini semua, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada satu wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu mewakili para wanita-wanita yang ada di belakangku." Maka Nabi SAW menyimak ucapan dan pernyataan perempuan ini. Dia mengatakan, "Aku mewakili wanita-wanita yang ada di belakangku. Mereka mengirimkan pesan dan pernyataannya atau pertanyaannya kepadaku untuk disampaikan kepada engkau." Nabi mendengarkan apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka ingin sampaikan. "Ya Rasulullah, engkau ini adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk umat manusia sekalian, baik itu laki-laki maupun perempuan. Apakah demikian?" Nabi mengatakan, "Iya betul, aku diutus oleh Allah untuk umat manusia sekalian, yang laki-laki maupun yang perempuan." "Ya Rasulullah, akan tetapi kenapa syariat yang engkau sampaikan sebagian besarnya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang laki? Sholat Jumat untuk orang-orang laki, jihad di medan perang untuk orang-orang laki. Kami pun para wanita ingin meraih kemuliaan tersebut, ingin mendapatkan pahala besar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi SAW mendengar itu tersenyum lebar, tersenyum bahagia, hingga beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya yang laki-laki yang ada di sampingnya, beliau katakan, "Wahai sahabat-sahabatku, pernahkah kalian mendapatkan seorang wanita yang cerdas sebagaimana wanita ini ketika menyampaikan pertanyaan cerdasnya itu?" Sahabat semuanya menundukkan kepala mereka. Nabi kagum dengan pertanyaan semacam ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita ini, "Sampaikan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu, yang mengutus engkau, inna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha ya'dilu dzalika kulli." Nabi SAW beliau katakan, sampaikan kepada wanita-wanita di belakangmu sekalian bahwasanya barang siapa di antara kalian yang menjalankan pelayanannya yang sempurna di dalam berumah tangga, mengurus suaminya dengan sebaik-baiknya, maka pahala yang dia raih sama dengan pahala yang diraih oleh orang-orang laki ini di dalam berjihad, di dalam sholat Jumat, di dalam berjuang di jalan Allah. Dia mendapatkan pahala yang sama, bahkan lebih dari mereka itu semua. Sebab ibu-ibu sekalian, saya lihat di sini yang hadir di depan saya, wanita-wanita, ambil kabar, insya Allah semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu kalau mau masuk surga paling mudah, paling gampang. Bagaimana? Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, beliau katakan di dalam hadisnya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Nabi SAW mengatakan, apabila seorang perempuan menjalankan salat 5 waktunya dengan benar. Ibu-ibu, ini 4 perkara dari Rasulullah, 4 perkara dari Nabi Muhammad. Ibu-ibu bawa pulang, insya Allah masuk ke dalam surga. Nabi bilang, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu dengan benar, dia tunaikan kewajiban salat 5 waktunya dengan benar dan baik. Wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia tutup auratnya, dia jaga kehormatannya. Kemudian yang keempat kata Nabi Muhammad SAW, wa ata'at zawjaha, kemudian dia patuh kepada suaminya, dia memberikan pelayanannya yang terbaik kepada suaminya. Nabi SAW, 4 perkara ini apabila dilakukan oleh seorang wanita, kelak di hari kiamat, gilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, akan diserukan kepadanya oleh para malaikat, hendaknya kamu masuk ke dalam surga melalui pintu surga yang manapun yang kamu sukai, kata Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi pertanyaan, kalau kita masuk surga antrian nomor berapa? Kalau masuk surga antrian nomor berapa? Saingannya banyak, antrian panjang. Umat Nabi Muhammad enggak 1, enggak 2, miliaran, enggak tahu, banyak jumlahnya. Antrian nomor berapa? Udah pasti kita bukan antrian nomor 1.
bukan juga nomor 100, bukan juga nomor 200. Kita tahu diri kita. Antrian nomor berapa? Panjang antrian kita. Tetapi ambil kabar, 4 perkara ini ibu-ibu, kalau kita bawa pulang ke rumah kita, ambil kabar gembira, kita nggak ngantri untuk masuk surga, tetapi dipanggil oleh para malaikat untuk masuk ke dalam surga melalui pintu surga yang mana saja. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk dalam golongan tersebut, masuk ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian juga, jalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban sholat 5 waktunya, menyambung tadi silaturahminya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Jangan sampai kita sibuk dengan kemaksiatan kita. Jalankan kewajiban kita. Kita hidup di dunia sesaat, bapak-bapak, ibu-ibu. Sepanjang apapun kita hidup, kita bakal mati. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar dikembalikan lagi ke dalam kehidupan dunia ini untuk mengejar ketinggalan kita. Enggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan kalau ajal udah datang. Dan saat ajal udah datang baru kita menyadari dunia enggak ada harganya. Harta enggak ada artinya. Kedudukan semuanya enggak membawa manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang suci, membawa hati yang bersih dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang di antara kita dipanggil oleh Allah taala untuk menghadap kepadanya, dicabut nyawanya, dia akan menjerit, dia akan mengatakan rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Saat itu seseorang di antara kita ketika dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya, dia akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku di dalam kehidupan dunia ini sehingga aku bisa mengejar ketinggalan-ketinggalanku. Maka saat itu Allah mengatakan, kalla, tidak bisa lagi engkau kembali ke dalam kehidupan dunia. Ini adalah ketetapan dari Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka alam barzakh hingga mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita di dunia sementara. Sepanjang apapun kita hidup, kita bakal mati. Dan yang beruntung mereka adalah yang menghadap kepada Allah dengan hati yang suci. Yang beruntung di antara kita adalah orang-orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia telah meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Adapun kehidupan dunia ini, jabatan, kedudukan, harta, pengikut, nama besar, itu semua wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia enggak lain hanyalah pernak-pernik yang menipu. Dan sebagian besar manusia tertipu dengan pernak-pernik tersebut. Jangan sampai kita tertipu dengan pernak-pernik dunia. Kehidupan kita sesaat di dunia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau katakan, izhad fid dunya alladhi izhad biqalbika fid dari allati fatadat tawaifa fara'auha ghayatat talabi tanafasuha wa atauha gawalibahum ma'al qulubi fayalillahi min ajabi fahiyya allati sagharat qadran wa ma wuzinat 'indal ilahi janahan fal harisu ghabi. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau pesan kepada kita sekalian, bersihkan hatimu, bersikap zuhudlah di dalam hatimu. Keluarkan dari dalam hatimu kecintaan kepada selain Allah, kecintaan kepada dunia yang telah meracuni sebagian besar hati kaum muslimin sehingga mereka menganggap dunia segala-galanya. Padahal dunia di mata Allah lebih hina daripada sayap nyamuk di mata manusia. Di mata Allah dunia lebih hina dari sayap nyamuk. Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatama." Apabila dunia di mata Allah masih ada harganya, sekalipun itu sebesar sayap nyamuk harganya, enggak bakal diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir.
hanya akan diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang beriman kepadanya. Tetapi karena dunia enggak ada harganya di mata Allah, sekalipun itu sebesar sayap nyamuk, diberikanlah dunia oleh Allah kepada siapapun, baik yang muslim maupun yang kafir, karena memang enggak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang berharga adalah ridha Allah. Karena itulah kalau kita mau mengejar sesuatu, kejarlah keridhaan Allah dengan bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pulang dari sini kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa bertobat dari dosa-dosa kita, untuk bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah, dan mudah-mudahan harapan kepada Allah kita pulang dari sini, kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kelak di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita sebagai pecinta sejati yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, alhamdulillah kehadiran kita di sini dihadiri oleh para habaib, keluarga Nabi Muhammad, anak keturunan Rasulullah. Insyaallah perkumpulan ini membawa manfaat besar untuk kita sekalian, menjadi penyebab diangkat bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ويودك يا أجود الأجودين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.